Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa TVRI yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, di bulan suci Ramadan tahun ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk berjumpa lagi, bertemu lagi dengan bulan yang mulia ini. Di antara sunnah-sunnah yang terdapat di dalam bulan suci Ramadan ini, yang biasa kita lakukan sehari-hari ketika di sepertiga malamnya itu adalah makan sahur. Mungkin masih banyak di antara kita yang masih memiliki argumen, tidak makan sahur tidak apa-apa. Insya Allah saya bisa kuat berpuasa sampai maghrib nanti. Daripada kita makan sahur, lebih baik kita lanjut tidur lagi. Baik kalau itu kelewatan, qadarullah ketika kita bangun pas azan subuh sudah berkumandang, itu tidak menjadi masalah. Tetapi kalau masih banyak waktu, masih ada kesempatan bagi kita untuk makan sahur, maka lebih baik kita tidak meninggalkan sunnah ini. Sunnah ini pemirsa memang terlihat sepele, tapi jangan kita sia-siakan. Karena inilah asupan bagi tubuh kita. Inilah gizi bagi tubuh kita. Yang mana kita diberikan kekuatan agar kita diberikan kekuatan untuk dapat menjalankan puasa pada hari itu. Sebagaimana Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita semua, dan bahkan beliau memerintahkan kepada kita. Di dalam hadisnya beliau mengatakan, "Tasahharu fa inna fi sahuri barakah." Makan sahurlah kamu, karena di dalam makan sahur itu terdapat keberkahan. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam hadis yang lain, Rasulullah juga menjelaskan, "Faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aqlatus sahar." Bahwa yang membedakan puasa kita dengan puasanya ahli kitab, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani, itu adalah makan sahur. Maka dari itu di syariat kita ini ada yang namanya makan sahur, dan itu adalah termasuk sunnah, dan sudah sepatutnya kita jaga dan kita lakukan sunnah itu. Pemirsa TVRI yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian adapun makanan yang kita konsumsi ketika kita makan sahur itu memang bebas saja. Apa saja boleh kita makan. Misalnya kita makan nasinya saja, atau kita makan lauknya saja, dan lain sebagainya, boleh, silahkan. Tetapi ada makanan yang disunnahkan juga ketika kita sedang makan sahur itu, yaitulah kurma. Mungkin banyak orang yang menyangka bahwa makan kurma itu hanya disunnahkan ketika kita sedang berbuka saja. Padahal kurma itu juga disunnahkan selain kita berbuka, juga disunnahkan ketika kita sedang makan sahur. Sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan kepada kita semua, ni'mas sahuril mu'minin at-tamar, bahwa sebaik-baik makanan sahur orang mukmin itu adalah kurma. Maka dari itu pemirsa TVRI Jambi yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, marilah ketika waktu sahur itu kita sempatkan untuk makan kurma, meskipun itu sedikit, untuk kita mendapatkan ganjaran pahala sunnah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa TVRI yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kapan sih waktu kita untuk makan sahur itu? Atau kapan, berapa lama bagi kita untuk makan sahur itu? Mungkin banyak orang yang sekarang sudah makan sahur, kita lihat mulai dari jam 2 malam dia sudah makan sahur. Kemudian jam setengah 2 malam dia sudah mulai mengkonsumsi makan sahur itu. Sehingga setelah makan dia tidur lagi. Yang dikhawatirkan adalah setelah dia makan dia tidur lagi, dan akhirnya subuhnya kelewatan. Sehingga dia bangun jam 6, artinya subuhnya kelewatan begitu saja. Maka dari itu pemirsa TVRI Jambi yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, adapun waktu bagi kita untuk memulai mengkonsumsi makan sahur itu
adalah diakhirkan dekat-dekat dengan waktu subuh. Sebagaimana Zaid bin Sabit, beliau adalah seorang sahabat yang mulia. Beliau pernah mengatakan, tasaharna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma qama ila shalah. Qala qultu kam bainal azan wa sahur? Qala qadru khamsina ayah. Bahwa Zaid bin Sabit pernah mengatakan, kami pernah makan sahur bersama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami melaksanakan solat subuh berjamaah. Kemudian Anas bertanya kepada Zaid bin Sabit, wahai Zaid, berapakah kira-kira jarak antara makan sahur itu dengan azan subuh? Lalu dijawab oleh Zaid bin Sabit, sesungguhnya jarak antara makan sahur dengan azan subuh itu adalah kisaran antara kita membaca sebanyak 50 ayat. Jadi pemirsa TPRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membaca ayat sebanyak 50 ayat itu, mungkin kita bisa prediksikan waktunya ada sekitar setengah jam, yaitu 30 atau 40 menit ketika azan subuh berkumandang. Nah, disitulah waktu yang disunnahkan bagi kita untuk memulai mengkonsumsi makan sahur itu. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan selamat berbuka puasa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.